Halo Sobat Andal, ketemu lagi di channel Andaliman Spirit. Di sini kita bukan saling menggurui, tapi saling berbagi. Pernah nggak sih kita merasa gugup atau grogi saat berbicara? Terlebih saat harus ngobrol sama orang yang baru dikenal atau ngomong di depan umum. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara melawan kegugupan saat berbicara. So, kita bisa makin pede ngomong sama siapa aja dan di mana aja. Nervous emang musuh utama kita saat berbicara. Terlebih saat kita harus ngomong di depan umum. Meski bukan tipe orang yang pemalu, public speaking bisa bikin kita gemetaran dan gugup setengah mati. Begitu juga pas kita ngobrol dengan orang baru, pejabat, artis, atau mungkin gebetan. Apa yang kita rasain itu wajar sekali kok sobat. Ketika kita ngomong di depan umum, semua perhatian terarah ke kita. Hal itu jelas bikin kita takut salah bicara. Kadang, saking takutnya, kita sampai melakukan tindakan yang memalukan di luar kendali. Meski merupakan sesuatu yang wajar, pada banyak hal, kegugupan saat berbicara sebaiknya kita atasi. Mau kita ambiar di berbagai momen penting. Misal, nggak diterima kerja karena ngomong agak kebingungan saat wawancara. Menjadi nggak meyakinkan pas presentasi produk karena bicaranya nggak sistematis. Atau nggak jadi nembak doi karena keburu bingung mau ngomong apa. Ada beberapa tips yang bisa kita coba untuk menghilangkan kegugupan saat berbicara. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri menjadi modal utama kita supaya nggak gugup berbicara sama siapa aja, bahkan di depan umum. Kita mesti yakin dengan apa yang disampaikan. Kalau kita malu atau grogi, orang yang kita ajak ngomong juga bisa merasakannya. Kita pun menjadi tampak tak meyakinkan. Ujungnya, poin penting atau tujuan pembicaraan yang ingin disampaikan jadi nggak bisa dipahami sepenuhnya. Begitupun goal-goal penting yang ingin diraih, gagal total. Nah, sepenting itulah kepercayaan diri dalam berbicara. Pertanyaannya, bagaimana langkah membentuk kepercayaan diri saat berbicara di hadapan publik ataupun di momen-momen penting? Inilah yang akan kita bahas pada langkah kedua dan ketiga. Oke, lanjut. Tips kedua, persiapan matang. Intinya, kalau kita punya persiapan yang baik, kekhawatiran yang menjadi pangkal kegugupan dan tidak pede sangat bisa kita minimalkan. Persiapkan topik atau bahan pembicaraan yang mau disampaikan dengan benar-benar menguasainya mulai dari A sampai Z. Bila perlu, bikin catatan mengenai poin-poin penting atau bagian-bagian mendetail yang rawan terlupakan atau terlewatkan. Persiapan juga bisa kita matangkan dengan berlatih ngomong di depan cermin, berlatih penekanan intonasi nada bicara, berlatih bagaimana sorot mata yang meyakinkan, atau berlatih aksen tubuh yang pas. Winston Churchill, tokoh yang dianggap sebagai figur paling karismatik pada abad ke-20, dikenal sangat garang saat bicara di atas podium. Apalagi tatapan matanya yang dinilai mampu menghipnotis dan membangkitkan semangat pendengarnya. Konon, untuk bisa tampil seperti itu, Churchill selalu lebih dulu melatih diri dan gayanya berbicara di depan cermin. Jangan lupa guys, nggak ada keberhasilan yang datang begitu aja. Semua pasti dengan upaya keras dan salah satunya adalah persiapan matang. Tips ketiga, perhatikan penampilan. Apa yang pertama kali kita lihat saat bertemu seseorang? Yaps, penampilannya. So, kita perlu memperhatikan penampilan kita saat akan berbicara dengan atau di hadapan orang lain. Semakin tampan atau cantik tampilan kita, tentu semakin meningkat pula rasa percaya diri. Dan jelas saja, rasa gugup pun bisa kita hilangkan. Jadi, pandai-pandailah mengemas atau bahkan
merias diri kita saat akan tampil. Tak mesti karena pernak-pernik yang mahal, tampilan kita menjadi tampak ciamik. Biasa-biasa saja, yang penting pas, cocok, dan enak dipandang mata. Tak perlu berlebihan. Keempat, buat diri kita rileks saat berbicara. Caranya bisa macam-macam, karena karakter kita juga berbeda-beda. Ada yang merasa tenang dengan memasukkan tangannya ke saku celana. Ada yang merasa rileks kalau tangannya ikut bergerak pas lagi ngomong. Ada juga yang merasa rileks dengan sesekali minum air putih. Banyak caranya, emang beragam. Untuk menemukan cara mana yang paling sesuai, kita perlu mengenali diri kita dengan baik dulu. Kelima, jauhi pikiran negatif. Saat tahu bahwa kita akan berbicara di depan umum dengan pejabat atau calon gebetan, seringkali pikiran negatif langsung menyerang secara bertubi-tubi. Kita mungkin ngerasa rendah diri karena pejabat yang akan kita ajak bicara sudah menjabat selama 10 tahun. Kita takut salah ngomong, melakukan hal yang memalukan, dan lain-lain. Kalau hal itu terjadi, bisa dipastikan kita akan merasa grogi saat berbicara. Badan kita jadi gemetar memikirkan pikiran-pikiran negatif yang berdatangan ke otak kita itu. Jadi, jauhi pikiran negatif. Tidak perlu merasa minder. Orang yang kita ajak bicara sama-sama manusia kok, bukan dewa atau bahkan alien. Terakhir, upayakan untuk datang lebih awal ke lokasi di mana kita akan berbicara di hadapan publik atau kepada seseorang. Datang lebih awal membuat kita lebih punya waktu untuk mempelajari situasi dan kondisi sekitarnya. Let's say kita mesti presentasi. Kalau kita datang terlalu mepet atau bahkan terlambat, kita akan cenderung dinilai kurang persiapan, tidak capable, atau bahkan tak meyakinkan. Penilaian-penilaian itu, kita sadari atau tidak, dapat memicu kegugupan, membuyarkan konsentrasi, atau bahkan jadi menciutkan keberanian untuk tampil. Belum lagi, kalau ada masalah teknis, kita akan makin nervous. Sama juga kalau kita mau ketemuan dengan calon gebetan. Datang 15 atau 20 menit sebelum waktu janjian, bikin kita bisa ngamatin situasi di sekitar kita lebih dulu. Ini tentu bisa jadi tambahan referensi saat ngobrol dengan si dia nanti. Well, semua ada rumusnya. Semua ada sebabnya. Ada sebab yang membuat kita gugup. Dan ada pula sebab yang membuat kita tampil bicara mantap dan meyakinkan. Semua bisa dilatih. Yang penting, kita berusaha keras. Oke sobat, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton.